Ya, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Shalom pagi hari ini? Alaikum. Oh, sangat sehat dan sejahtera. Yes. Ada semangat pagi hari ini? Banget semangatnya udah luar biasa ini. Ada yang lesu hari ini? Tidak ada. No. Udah minum tolak angin. Haleluya. Sukacita selalu ada pada kita karena kita anak-anak yang selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Pesan Tuhan berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu anak-anak yang selalu mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Worship of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini, yuk kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mila Kelvin atau sister daripada Pastor Christine Kelvin ya. Baik saudaraku, kita akan mulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Bu Marta, tolong bantu buka dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesusku yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah, bahkan yang tak terpikirkan oleh kami, yang Kau sudah siapkan semuanya. Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami untuk dapat bersama-sama bersekutu, dan memuji, memuliakan, bahkan belajar dari firman-Mu melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu Pak Hendra dengan urapan yang baru, melalui pujian penyembahan ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai Bapak Hendro Tuhan, juga hamba-Mu Ibu Mila yang akan membukakan rahasia firman-Mu. Beracaralah Bapak, kami siap Tuhan untuk dapat mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami masing-masing. Beracaralah ya Bapak, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Melalui Zoom ini Tuhan, baik Tuhan Engkau melawat jiwa-jiwa Tuhan, melalui Facebook, YouTube Tuhan, radio Tuhan. Engkau lawat jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka semuanya Zoom ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku
atas mezbahmu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya darimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa korban pujian di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
Oleh sebab itu ya Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu di tempat kami. Kami percaya Kau ada hanya bagi kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu di hidupku. Sebab tiada yang lain seperti Engkau, begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami percaya Kau sanggup menjawab semua seruan doa kami. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, Kau ajaib Tuhan, terima kasih Kau ubahkan kami. Kau dalam tangan-Mu ku serahkan segalanya. Haleluya. Sebab kami tahu kami punya Allah yang menyertai kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami, itulah yang terutama bagi kami.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, Kau sumber kekuatan dalam hidup kami, oh Tuhan, sumber kemenangan
Inilah korban pujian kami di hadapan yang kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pijakan dan menjadi tahta-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman. Tuhan urapi kami semua. Jamah hati kami ya Tuhan. Kami percaya pengajaran dari firman pada hari ini pasti memulihkan kami. Pasti memberi semangat yang baru. Ada kekuatan yang luar biasa. Sebab firman ya dan amin. Kau urapi hamba-Mu yang membawakannya. Segala sesuatu yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Mika. Shalom. Ya, saya langsung aja ya, Pak Hendro. Shalom, selamat pagi semua. Dan tidak terlambat saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai ya bagi yang merayakannya. Puji Tuhan, saya kembali dipercayakan oleh Tuhan Yesus tentunya yang mempercayakan saya di awal tahun 2023 untuk sama-sama kita sharing firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Hendra, Pak Hendro, dan seluruh pengurus GWG yang telah mempercayakan saya juga untuk kita sharing bersama-sama pada pagi hari ini. Tema yang saya angkat yaitu mujizat masih ada. Saya percaya saya dan saudara tentunya selalu dan akan terus mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Namun sebelumnya biar pertemuan kita ini dua arah, saya dan saudara, saya minta, tadi saya lihat ada Ibu Marta Yulianti kayaknya ya, boleh tolong apakah mujizat itu? Kalau ada Ibu Marta Yulianti, saya tadi melihat ada di layar. Ya. Oke. Mujizat itu kalau buat saya sesuatu yang sangat-sangat supranatural ya. Jadi yang kita alami, yang di luar dugaan kita, itu berarti mujizat. Dan kesempatan yang mungkin yang diberikan Tuhan buat kita. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Marta Yulianti atas jawabannya. Kemudian tadi pertanyaan, sekarang saya mau mengajukan dua pernyataan. Saya lihat ada bintang tamu kita, Pak Pendeta Derikson Sijabat, ya, puji Tuhan, haleluya, bergabung di GWG, ya. Dua pernyataan saya, minta tolong Pak Pendeta bisa pilih salah satunya. Pernyataan saya yang pertama, mujizat itu terjadi secara instan. Yang kedua, mujizat itu bisa terjadi karena adanya proses. Tolong Pak Pendeta Senior untuk memilih salah satunya, yang manakah pernyataan yang menurut Bapak benar? Pak Derikson? Ya, Derikson benar? Oh, ya. Jadi mujizat itu terjadi secara instan dan terjadi secara proses. Nah, dua-duanya bisa terjadi, Bu Mila, dalam hidup kita, karena ini bukan dari manusia, tetapi memang karya Tuhan mujizat itu. Jadi ada orang yang seketika itu mendapatkan mujizat secara instan, tergantung otoritas Allah yang ya. Jadi ada yang instan dan ada juga yang dalam proses. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Semua yang kita katakan
tentu semua benar, dan pagi hari ini apa yang saya dapatkan boleh akan saya bagikan. Nah, tadi Ibu Marta katakan mujizat itu adalah sesuatu hal yang supranatural. Kalau dari saya sebenarnya cuman kata-kata yang berbeda, tetapi maksud dan artinya satu tujuan. Mujizat adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Mujizat sebagai bukti bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui logika dan kemampuan manusia. Dan tadi saya mengajukan 2 pernyataan, dan kalau saya tadi kan saya sudah memilih, kalau saya bahwa mujizat itu terjadi karena adanya proses yang kita lalui. Nanti kalau tadi Pak Pendeta Derikson katakan juga bahwa itu secara instan juga bisa secara instan. Nanti kita akan sharing bersama-sama di sesi fellowship. Tetapi kali ini saya akan membagikan beberapa hal bahwa mujizat itu terjadi karena adanya proses yang sudah kita lalui terlebih dahulu. Pertama, yaitu kita mengundang Yesus. Ada inisiatif, kita undang Yesus. Dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap pergumulan kita, tentunya kita harus mengundang Yesus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama membuka di dalam Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Yohanes 2 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa di perkawinan Kana kita tahu bahwa mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan yaitu perkawinan di Kana. Saat itu Tuhan Yesus diundang ke perkawinan itu. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa di setiap pergumulan yang kita hadapi, di setiap masalah yang kita hadapi, yuk kita undang Tuhan Yesus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Supaya kenapa? Bukan kekuatan kita yang kita andalkan, tetapi kita berserah kepada Yesus. Kemudian hal yang kedua, yaitu adanya perantara. Apa perantara itu? Perantara kita dengan Tuhan Yesus, ya. Kita tahu bahwa secara fisik itu Tuhan Yesus kita tidak lihat plek langsung, tetapi secara roh kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Makanya tadi dikatakan bahwa salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia, ya, dengan cara membuat mujizat. Nah, poin yang kedua yaitu adanya perantara, yaitu doa. Doa duduk omong dengan Allah. Jadi ketika kita mengundang Yesus dalam setiap perencanaan kita, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau omong-omong dengan Allah supaya Tuhan Yesus memberikan pencerahan kepada kita, Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita bisa lakukan. Ya, contoh ya Bapak Ibu, tadi saya katakan saya mengangkat tema ini karena sungguh terjadi di perayaan Natal dan Tahun Baru yang baru-baru, saya juga minta doa kepada rekan-rekan GWG, ya juga Pak Derikson ya di Kingdom Family, turut berdoa untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru kerukunan dari Opa dan Papa saya. Waktu itu saya minta tolong didoakan ketika saya dipilih menjadi ketua panitia, karena saya tahu bahwa kalau dengan kekuatan saya, betul saya tidak mampu, dan saya tahu kalau saya mengandalkan Tuhan pasti dahsyat terjadi, dan kita membutuhkan juga orang-orang sekitar kita untuk minta tolong bantu di dalam doa, dan kuasa doa orang benar sangat luar biasa. Hal-hal yang terjadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah kirim sama Madam, begitu semua mengirimkan di grup-grup, baik di grup keluarga, baik grup kerukunan, baik di Facebook, semua mengatakan bahwa Natalnya dahsyat. Ya, saya sengaja mengirimkan itu
supaya bukan hanya dari perkataan saya, tetapi ada bukti bahwa betul-betul yang dilaksanakan tahun ini sungguh sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, waktu Madam berdoa juga di salah satu Zoom saat itu, Madam sempat katakan bahwa Tuhan berikan hikmat atas Mila, Tuhan, untuk menjadi ketua supaya Natal ini bukan menjadi Natal yang biasa-biasa tetapi dahsyat. Saya langsung tangkap itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya kerjakan cuma dalam waktu 1 bulan, Bapak Ibu, Tuhan bekerja sangat luar biasa. Itu karena kenapa? Karena ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Selain doa pribadi, saya juga ada rekan-rekan Zoom dari GWG, Kingdom Family, Family Ministry, YDM Ministry yang juga ikut mendoakan kami sehingga dana yang kami butuhkan sangat luar biasa, dan sisa dari dana itu kami akan pakai nanti di bulan Februari di acara Valentine, yaitu kunjungan kasih ke orang jompo dan orang-orang yang sakit di dalam kerukunan kami. Oke, itu tadi hal yang kedua, bahwa adanya perantara, adanya doa yang kita naikkan, duduk omong dengan Allah. Jadi ngomong dengan Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Pasti Tuhan akan memberikan langkah-langkahnya. Hal yang ketiga yaitu ikuti perintah Tuhan. Kalau mau mujizat terjadi, ikuti perintah Tuhan. Ini ada di dalam Matius 9 ayat yang ke-6. Matius 9 ayat yang ke-6 berbunyi, Matius 9 ayat ke-6 berbunyi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di sini jelas Tuhan Yesus perintahkan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, perintah Tuhan kita harus ikuti, bukan untuk dibantah. Nah, ini saya berentetan dengan kegiatan Natal ya Bapak Ibu yang saya laksanakan. Memang saya bilang sama Madam, kalau saya diberikan kesempatan di GWG, saya akan mengangkat khotbah nanti, sharing firman Tuhan nanti tentang mujizat Tuhan bekerja. Betul-betul saya melihat kuasa Tuhan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan perintahkan, memberikan waktu kita udah doa sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan instruksi, Tuhan akan memberikan perintah, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan. Dan saya taat, saya ikut perintah Tuhan. Bapak Ibu, tidak gampang sebagai seorang saya yang terbilang masih muda di kalangan kerukunan itu, yang Madam tahu, ini banyak petua-petua yang di atas orang tua-tua kami, ini selekting dengan opa dan papa saya. Yang ke bawah itu masih anak-anak muda yang baru mau aktif di organisasi itu. Tidak mudah Bapak Ibu untuk saya bertukar pikiran sama beliau, apalagi ini tempatnya di hotel, yang biasanya mereka kerjakan itu di gereja, tetapi saya membawa di satu hotel. Orang bilang, wow, mewah sekali, dan namun cukup. Saya bilang di dalam nama Yesus itu cukup, pasti, dan lebih. Saya katakan itu. Ya, di situ ada anggota dewan ya. Madam tahu kan, ada anggota dewan, di situ ada pengacara, di situ ada polisi, pokoknya di situ banyak orang-orang yang berpangkat dan tua-tua. Nah, bagaimana sikap saya, bagaimana etika saya ketika itu bertentangan dengan saya, tapi Tuhan bilang lakukan perintahku, ini yang kamu bilang. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu, ketika saya sempat ditentang, kok kamu di hotel, itu tempat yang mewah, itu bagaimana? Jadi saya bilang, Bapak Ibu mungkin belum tahu kalau di hotel ini sudah sering dipakai untuk Paskah dan Natal, karena yang punya hotel ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadi dia memberikan diskon 50% untuk setiap perayaan Natal dan Paskah. Oh begitu? Iya, semua sudah lengkap. Kita tidak perlu menambah peralatan lagi kecuali keyboard waktu itu. Keamanan sudah terjamin, saya bilang. Dan kualitas makanannya juga sudah oke. Oke, kalau begitu, oke, saya melihat bahwa dana lebih, jadi makanan berat kami sudah pilih, kemudian saya mengambil snack lagi, terus saya ditentang lagi,
Mila, kenapa kamu ambil steak? Itu kan sudah ada makanan. Saya bilang, dananya kan lebih. Ya, dananya kan lebih. Untuk apa kita simpan dana itu? Orang memberi itu untuk dipakai Natal, bukan untuk dipakai hal yang lain. Oh, begitukah? Saya bilang, iya. Kali ini kita harus servis karena 2 tahun tidak mengadakan Natal karena COVID waktu itu. Baru kali ini lagi diadakan. Jadi kita harus servis, kita harus memberi yang terbaik buat setiap kerukunan anggota kerukunan yang hadir saat itu. Nah, karena saya melakukan perintah Tuhan, mereka bisa dengar. Kalau saya bilang saya tidak mampu. Ya, termasuk program basar yang saya jalankan, Bapak Ibu. Program basar saya tulis di kupol itu tanggal 6 Januari. Ya, Bapak Ibu tahu, saya juga sempat minta doa saat itu. Saya bingung di saat itu waktu saya disuruh membawakan MC di Natal Nasional PMTI. Saya sempat minta doa waktu itu, kemudian setelah saya minta doa di GWG, Tuhan kasih hikmat kepada saya, dan sorenya saya WA Madam. Madam, saya memilih tanggal 5, saya akan atur dan saya akan bicara dengan pihak Wendy's Trans Studio untuk saya buat tanggal 5 ini. Terus memang bagaimana caranya? Udah, Tuhan perintahkan. Ayo kamu telepon satu-satu orang bahwa dirubah tanggal 5. Saudara nggak mudah, saudara. Karena ini sudah tersebar di umum, di kantor-kantor, di tetangga-tetangga tim saya yang menjalankan ini tidak mudah untuk menggeser dari tanggal 6 ke tanggal 5. Sekali lagi saya bilang ini karena ada keterlibatan doa, karena banyak yang mendukung dalam doa, karena kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya saya sudah tolak MC ini. Saya sudah tolak kedua kali, saya sudah tolak, saya bilang saya nggak bisa. Saya lebih bertanggung jawab di acara saya daripada acara nasional itu. Tetapi mama saya dengan Madam katakan, ini momen yang luar biasa, Mil, harus kamu ambil. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, semua akan terjadi. Saya telepon satu-satu, semua mengatakan, Mila, oke, lebih cepat, lebih bagus, kita bikin saja tanggal 5. Luar biasa, saudara. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus, ya. Tidak mudah, saudara, teman-teman dalam kantor ada kurang lebih 150, dalam waktu 2 minggu 150, dan saat itu banyak-banyaknya biaya Natal yang mereka butuhkan, tetapi mereka ikut mau berpartisipasi untuk Natal, mengambil basar di Natal ini, saudara. Ya saya bilang, kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin terjadi, saya bilang. Jadi dari tanggal 6 balik ke tanggal 5 semua, dan saya tenanglah di tanggal 6 membawakan acara. Dan rupanya waktu saya MC, anggota dewan di kerukunan saya ini memantau rupanya, dan di Natal sempat Pak Derikson mungkin ikut waktu itu, ya. Beliau rupanya bangga ketika saya tampil sebagai orang Barupu, ya, nama kampung bapak saya itu Barupu di tempat itu. Puji Tuhan, saya bilang segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kenapa? Karena bukan saya, karena ada perintah Tuhan yang saya kerjakan saat itu. Kemudian hal yang berikutnya yaitu sediakan wadah, sediakan alat, ya, untuk Tuhan bisa bekerja. Bukankah kita ketahui bahwa mujizat tongkat, ya, Musa itu satu alat, kemudian 5 roti, 2 ikan itu sebagai suatu alat yang digunakan Tuhan untuk melakukan mujizat. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa ada alat yang Tuhan juga bisa bekerja melalui di Natal ini. Jadi Natalnya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan meriah. Memang orang yang tua-tua itu apalagi yang tidak terbiasa masuk di sebuah hotel, melihat layar besar 2 yang terpampang, terus slide multimedia yang saya tampilkan, kemudian saya buat video rangkaian sepanjang kegiatan kami. Pokoknya saya buat memang semegah mungkin, ya. Saya bilang saya usahakan semegah mungkin. Kemudian saya ambil fotografer, saya sewa fotografer, saya sewa yang bisa bikin YouTube. Sayangnya waktu Zoom itu saya percaya ke anak saya, ya. Tetapi Zoom-nya itu
dia nggak bisa jalankan dengan sempurna, tetapi ya segala sesuatunya memang tidak harus berjalan sempurna ya Bapak Ibu, karena kenapa? Nanti kita jadi sombong kalau semuanya baik. Madam bilang, aduh orang di panggung itu tidak kelihatan. Bilang, tenang aja, ada YouTube yang nanti bisa dilihat ya. Oke, jadi waktu mereka lihat tampilannya, acara yang saya bawakan, ada masukan ya, dia bilang begini, acara Escape jangan terlalu lama ya, biasa terlalu lama di kata-kata sambutan, apa segala macam. Tolong kalau bisa sebelum jam 9 selesai. Bapak Ibu tahu jam berapa selesai? Hampir jam 10. Itu pun saya hentikan sendiri acaranya, karena mereka udah asik. Di sini ada istilah Madero, ada istilah Magelu, ya, istilah Madero. Mereka nggak mau berhenti. Saya nggak tahu karena memang banyak hadiah juga yang kami bikin. Tetapi semua mengatakan bahwa suasananya betul-betul meriah, kami tidak pernah rasakan. Ya ini bagaikan mereka keluar dari kandang, Bapak Ibu. Keluar karena udah 2 tahun tidak Natal, tidak bertemu. Mereka keluar dari kandang, segala macam lah mereka bikin. Saya bilang, aduh, ini saya udah, orang hotel udah bilang, Bu Mila sebenarnya jam 9, tetapi karena Bu Mila udah langganan dengan saya kasih sampai setengah 10 ya. Oke, aduh udah mau jam 10. Saya bilang, aduh saya harus hentikan ini, saya harus hentikan. Jadi Bapak Ibu, saya hentikan acara itu. Apa yang terjadi? Di saat tamu-tamu keluar, ada HP yang jatuh. Jatuh ya, jatuh. Kemudian orang ini tidak menyadari, dan si korban ini masih ada hubungan keluarga dengan kami juga. Jadi jatuh, kemudian dia datang melapor. Tapi jedanya udah lama sekali, karena saya lihat di CCTV, itu udah salam-salaman, orang pada keluar. Jadi yang mengambil ini mungkin berpikir bahwa udah nggak ada yang punya, udah pulang, saya ambil deh. Kita lihat di CCTV ya, diambillah HP. Jadi di sini tadi saya katakan sediakan ada alat ya yang digunakan untuk mujizat. Nah, HP ini sebagai satu mujizat yang Tuhan kerjakan di negara ini. Hilang Bapak Ibu ya, dinyatakan hilang sama si korban. Bu Mila hilang, sebab aduh terlambat, orang udah pada keluar, saya udah nggak bisa umumkan, mic juga udah mati waktu itu. Ya udahlah sudah, akhirnya ribut, ya aduh gimana ya, saya bilang tenang aja, nanti kita akan cari. Udah, karena saya sibuk waktu itu, saya harus layani keluarga saya yang udah jauh datang dari Pare-Pare, mereka korbankan waktunya pagi dari Pare-Pare, pokoknya dari ada yang dari Manokwari. Saya mengucapkan terima kasih, saya bilang kalau bukan Tuhan, mana mereka mau berkorban untuk datang saat itu. Saya layani mereka saat itu, jadi saya nggak fokus di HP itu. Kemudian besoknya si korban ini memasukkan di grup, ya HP-nya hilang, tolong kalau ada yang temukan, tolong kasih saya. Ya sebenarnya Bapak Ibu gampang sekali kalau untuk mendapatkan saat itu, langsung lihat CCTV, langsung tangkap orangnya. Tetapi saya nggak, mungkin karena saya kecapean, kemudian saya harus mengurus panitia yang masih ada di hotel, karena atas nama saya harus check out atas nama saya nggak fokus. Saya cuma telepon teman saya, tolong ya dibukakan CCTV-nya, saya cuma telepon aja begitu. Tetapi rupanya kalau kita mau lihat CCTV, apalagi ini hal yang sensitif, kita harus datang langsung. Saat itu saya ada di hotel itu di siang itu, tapi saya nggak ngeh untuk ketemu, karena saya bilang saya bukan korban, ngapain saya yang harus melapor ya. Nah, ini secara kepolisian kan itu nanti kita ada trik-trik yang harus kita lalui. Nah, oke. Jadi sepanjang hari Jumat waktu itu, Jumat dia udah keluar di HP, tolong dikembalikan, tolong ya. Kemudian di hari Sabtu saya bilang oke, kalau belum dapat mari saya akan lihat CCTV. Jadi si korban pergi saya bilang kamu ke hotel, ketemu teman saya. Oke, dibukalah CCTV. CCTV dibuka, saya dikirimin. Ini saya merinding Bapak Ibu, merinding luar biasa melihat pelakunya. Kenapa? Maaf Bapak Ibu, saya tidak menjatuhkan hamba Tuhan. Tapi kita harus hati-hati di zaman sekarang. Yang ngambil siapa Bapak Ibu? Itu hamba Tuhan loh yang ngambil. Ya, tadi saya bilang mungkin karena dia udah bilang ada kesempatan nih, udah nggak ada orang, diambil lah. Ya, tetapi waktu itu saya tidak langsung menjudge dia, saya kasih pemahaman, saya berbicara dengan baik-baik. Puji Tuhan karena waktu ya, saya harus ya. Puji Tuhan, hari Senin saya bilang, lalu kan hari Minggu karena dia akan ibadah dan dia akan berpikir. Hari Senin siang dia datang ke rumah si korban.
membawa HP ini. Dan cara saya tidak menuduh langsung. Saya tahu kalau dia ngambil karena jelas sekali di CCTV. Tapi ketika saya bertemu, saya tidak langsung menuduh dia, tetapi saya bilang, Ibu Pendeta, saya minta tolong. Ya karena ada Ibu Pendeta dan komunitas Ibu Pendeta situ, tolong dimasukkan di grup. Siapa tahu mereka yang menemukan. Padahal udah tahu. Dia bilang, oh ya begitu ya. Ya, oh di mana jatuhnya? Oh sempat gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya biarkan dia. Mau bertingkah bagaimana? Saya bilang, biarkan dia. Kita tetap tenang. Dan waktu kami pulang dia nyatakan kepada kami bahwa saya gelisah. Dengan perkataan Nila, saya menjadi gelisah. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Dan inilah pernyataan saya mengembalikan, ya, saya mengembalikan HP ini kepada pemiliknya. Saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu, apakah tidak luar biasa dengan HP hilang ini Tuhan menunjukkan mujizat. Kemudian grup dibanjiri dengan puji Tuhan, haleluya. Firman yang disampaikan saat itu juga adalah tentang dompet yang hilang. Kemudian dia berdoa, dipulangkan dompetnya yang hilang karena data-data sama persis kisahnya saat itu. Jadi firman Tuhan malam hari itu terrealisasi di Natal Escape ini. Sekali lagi dong, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus karena mujizat telah terjadi. Nah, saya katakan tadi karena adanya alat. Jadi HP ini menjadi alat Tuhan menyatakan mujizatnya. Oke, ini 4 langkah, 4 proses yang kita jalani supaya mujizat itu terjadi. Saya ulangi, kita mengundang Yesus, adanya doa sebagai perantara, ikuti perintah Tuhan, dan sediakan alat, sediakan hatimu, ya, sediakan hatimu untuk Tuhan bekerja, talentamu, sediakan keterampilanmu, sediakan untuk Tuhan bisa bekerja. Nah, saya mengirimi beberapa chattingnya. Kalau boleh ditampilkan ya, kalau boleh, ini cuma sebagai bukti saja bahwa setelah diadakannya Natal, kemudian setelah ditemukannya HP itu banjir pujian, tetapi itu bukan untuk saya. Saya bilang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Boleh tampilkan enggak, Pak Hendra, Madam? Bisa ditampilkan? Oke. Bapak Ibu bisa lihat dalam chattingan ini. Jadi maksud saya memberikan chattingan ini bahwa bukan hanya sekedar saya berkata-kata bahwa oh Natal Escape tahun baru sangat luar biasa, sangat dahsyat. Bukan hanya dari perkataan saya, tetapi ini dari ada beberapa termasuk anggota dewan yang di dalamnya, tante saya di dalamnya yang mengucapkan kata selamat dan pujian bahwa Natal tahun ini itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Kami juga dari panitia merencanakan seragam, ya tidak apa-apa terus ditampilkan kalau bisa dibaca ya Bapak Ibu. Kami juga seragam saat itu yang tidak ada dalam perencanaan saya, tetapi Tuhan buat segala sesuatunya itu dahsyat ya Bapak Ibu. Sampai 50 baju seragam itu kami dapatkan. Terima kasih buat Madam, dan di sini juga ada Tante Ati yang ikut berpartisipasi di dalam pengadaan seragam ini. Jadi memang kita kelihatan sangat wah pada malam hari itu karena adanya seragam ya. Jadi ini betul-betul semua indah dilihat, dipandang mata. Jadi orang-orang yang mengirimkan chatting ini sangat bangga. Dia katakan Natal tahun ini sangat luar biasa, suasananya ceria, suasananya kita betul-betul keakraban. Ada satu momen yang betul-betul kita rasakan. Oke, mungkin cukup sekian Pak Hendra. Nggak usah ditampilkan semuanya mungkin ya. Oke, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Nanti kita lebih lagi. Saya percaya semua punya kesaksian tentang mujizat itu masih ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Mila yang sudah memberikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya.
Haleluya, luar biasa sekali pesannya lewat kesaksian-kesaksiannya, begitu luar biasa. Baik, pagi hari ini kita mau berfellowship, tapi sebelumnya kita berfellowship dengan Ibu Mila, kita mau doa syafaat dulu. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Atik Lumba untuk bantu doa syafaat? Shalom Bu Atik. Maaf Pak, bisa yang lain dulu Pak. Oke, ya. Maaf Pak Hendro, ya. Baik Bu. Ya, kami minta tolong bantuan Ibu Bu Hera aja, Bu Herawati untuk bantu. Ya, pagi hari ini yang akan didoakan adalah yang pertama adalah Ibu Stefani terlebih dahulu. Silakan Bu Stefani. Oke, Shalom. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Ibu Mila Calvin untuk kebenaran firman Tuhan, mujizat ya. Kalau saya merasakan mujizat itu tiap hari dalam kehidupan saya, karena saya bisa bernafas pagi hari ini adalah mujizat dari Tuhan. Jadi saya terus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga. Pada hari ini, tolong didoakan mama saya dan kakak ipar saya akan kembali ke Jakarta. Betul-betul rencana Tuhan indah, karena mama, kakak ipar pun ikut support. Saya merasakan banyak sekali yang mengasihi saya dan mensupport saya dalam keadaan saya. Tapi saya satu kali lagi bilang bahwa saya hanya bisa bersyukur karena Tuhan Yesus itu begitu baik, menempatkan banyak orang yang mengasihi saya, mendoakan saya, dan membuat saya selalu sukacita dan penuh damai sejahtera. Terima kasih, itu aja. Oke, kemudian ada ya Pastor Christine, silakan. Ya, oke, Shalom. Terima kasih Pak Hendro. Thank you, Adinda, Mila ya, dan di sini juga ada adik Hilda. Terima kasih sudah gabung dari Toraja. Baik, saya mohon didoakan orang-orang yang sudah saya layani tadi. Tadi sempat juga video call dengan Sister Stefani saat saya melayani seorang orang tua ya. Dan orang tua ini sangat terkesan dan mau melihat siapa Stefani itu kan. Stefani kirim TikTok, dia ketawa setengah mati dan dia bilang begini, saya mau lihat orangnya. Dilalah Stefani telepon video call, jadi dia lihat langsung. Nah ibu ini dia bilang saya mau didoakan supaya saya kenal Yesus yang hidup di dalam orang itu, di dalam Stefani katanya. Dia lihat sukacita terus. Jadi tolong, namanya Ibu Bara ya, Ibu Bara namanya. Yang berikutnya saya mohon didoakan kepada kawan saya tadi, ada Pak Pendeta Derikson, karena beliau sedang dalam pelayanan pemulung dan banyak wanita remang-remang. Tapi bersyukur kemarin sudah menikahkan satu pasang wanita remang-remang dan mantan orang jalanan ya. Biar terus Tuhan pakai hambanya bersama dengan istri untuk memakai jiwa-jiwa. Dan bersyukur untuk pelayanan lapas Gunung Sindur yang kemarin, dan Bobby juga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan sangat luar biasa ya. Banyak jiwa yang dimenangkan, terutama saya bersyukur yang melayani baik WL, pemusik, pendoa dan lain sebagainya, itu adalah mantan napi sebelumnya. Jadi kalau saya mau beri judul From Napi to Nabi, jadi
mantan napi sudah jadi nabi sekarang karena mereka mau jalan menyebarkan firman Tuhan. Itu aja Ibu Hera, terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Kemudian ada Ibu Mariam, silakan Ibu Mariam. Ya. Oke. Saya meminta dukungan doanya. Kalau hari ini Tuhan tambahkan umur saya 1 tahun lagi, biar rencana Tuhan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Hanya itu aja. Terima kasih. Oh, selamat ulang tahun Ibu Mariam, ya, sehat selalu, panjang umur dan diberkati Ya. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Pak. Jadi Tuhan pribadi yang berkati, taat Bu dan setia, Mariam. ya. Jadi pribadi yang taat, lebih taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada lagi yang mau didoakan pagi hari ini? Jika tidak ada, sebelum kita berdoa, saya ada punya sebuah pengumuman atau informasi. Informasinya akan disampaikan oleh Pak Hendra Halim. Silakan Pak Hendra. Ini ya, kemarin kan kita udah mulai pengajarannya. Tentunya GWG bekerjasama dengan Pak Dr. Samuel Pang. Kebenaran panitianya juga saya juga. Jadi cukup bagus ya, beberapa teman juga hadir kemarin. Dan kita kasih kesempatan sebelum ini, Bu Stefani juga sama Pak Edward hadir. Mengundang sekali lagi, tapi ini terakhir ya, karena minggu-minggu berikutnya udah nggak bisa karena sudah ditutup kelasnya. Jadi ini terakhir, undangan terakhir. Kalau mau lanjut harus datang yang sekarang ini, gitu. Sebentar saya share ya. Sudah Pak Hendra informasinya? Belum, sebentar. Nah ini yang di layar ya. Ya, ini ya firman dan hikmat hermeneutik dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini bagus ya teman-teman. Ini membuka misteri dari perjanjian baru yang dimulai dari perjanjian lama. Ya, jadi kalau ada yang bilang perjanjian lama nggak penting, itu salah besar. Karena perjanjian lama terutama ini kita bahas dari kitab Kejadian, ini sangat berhubungan sekali dengan nanti perjanjian baru supaya tidak salah tafsir seperti itu. Ya, jadi kemarin saya ada lihat dari firman-firman Tuhan yang diajarkan itu, betapa pentingnya firman Tuhan itu. Jadi kita termotivasi untuk menyelidiki firman itu ya, karena banyak orang Alkitab firman Tuhan itu cuma dijadikan obat tidur gitu kan, malas dibaca karena terlalu tebal, terlalu banyak. Nah itu karena nggak ngerti gitu pentingnya membaca dan mempelajari, bukan saja membaca ya, tapi mempelajari ya. Nah, kemarin tuh udah diajarkan apa aja motivasinya membaca firman. Jadi ini sangat bagus sekali ya Bapak. Dan ini free, Anda bisa gabung. Tapi Sabtu ini terakhir ya, kalau Anda tidak datang berarti untuk selanjutnya nggak bisa ikut lagi karena jomplang nanti nggak nyambung. Jadi tunggu nanti kalau kami akan mengadakan lagi, tapi nggak tahu kapan. Dan ini program minimal 1 bulan karena program seluruhnya itu 6 bulan. Ini free ya, saya percaya kalau udah free begini itu dari Tuhan memang ya, karena dia ingin menyampaikan sesuatu buat kita semua, terutama untuk hamba-hamba Tuhan yang dapat talenta untuk memberitakan firman ya, jadi nggak salah gitu ya. Oke, gitu aja Pak Hendro, terima kasih. Oke, infonya bagus banget ya, infonya bagus banget dan penting. Jadi saudara semuanya sebaiknya tadi memperhatikan dan mencatat isinya serta tanggalnya nanti. Hari Sabtu tanggal berapa sudah dimulai, dan saudara juga harus ingat this is the last time ya. Jadi saudara harus ikut, baru saudara bisa ikut lanjutannya. Kalau saudara tidak ikut minggu ini, maka minggu selanjutnya tidak diizinkan untuk hadir. Ya, saudaraku. Onsite apa lewat Zoom, Pak Hendra? Bisa lewat Zoom, bisa onsite. Itu Zoom-nya sama ini ya, yang pagi sama percis. Anda tinggal gabung aja jam 10 pagi hari Sabtu. Oke. Kalau mau datang bisa di Alam Sutra ya.
Nanti saya kasih pengumuman lagi, kalau ada yang belum dapat pengumumannya bisa kontak saya langsung. Saya kasih di layar nomor telepon saya sekarang. Ya, bisa onsite dan juga bisa Zoom. Bagi yang bisa hadir langsung, ya sebaiknya hadir karena lebih asik kalau kita bisa datang bertemu muka dengan Pak Samuel Pang ya. Oke, kalau yang tidak bisa hadir boleh mengikutinya dengan Zoom dan Zoom-nya pun sama seperti yang kita ikutin pada setiap pagi. Oke, demikian infonya dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai doa syafaat kita. Silakan Bu Hera. Ya, baik, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa ini ya. Bapa, terima kasih dan segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Karena kasih Tuhan yang sudah membawa Tuhan kami masuk di dalam Zoom prayer ini. Terpuji akan namamu. Terima kasih juga Bapa buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan lewat Ibu Mila Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh Tuhan menyadari bahwa di atas apapun Tuhan Engkau yang berkuasa, Engkau yang menolong, Engkau Tuhan yang bisa Tuhan berkarya lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh lebih merendahkan diri, merendahkan hati kami lagi Tuhan kepadamu. Terpuji akan namamu. Bapa yang baik, pagi hari ini kami Tuhan mengucap syukur, terima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menolong Tuhan buat saudari kami Tuhan Stefani. Jikalau Engkau sudah menolong sampai dengan hari ini Tuhan, baik proses pengobatan maupun setiap pelayanan yang dikerjakan dan dilakukannya, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan dan keluarga dan rumah tangganya. Semua Tuhan kami kembalikan, segala pujian hanya bagi Engkau. Karena Engkaulah Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji dan sembah. Kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Bapa yang baik, pada hari ini juga Tuhan, mama daripada Ibu Stefani dan kakak iparnya yang akan kembali ke Jakarta. Tuhan Yesus kiranya Engkau menyertai perjalanan mereka. Tuhan Yesus Kau tolong Tuhan, beri cuaca yang baik Tuhan. Biarlah di dalam pesawat Tuhan mereka boleh menikmati perjalanan bersama dengan Engkau. Cuaca yang baik Tuhan dan segala Tuhan yang baik yang Kau berikan buat mama daripada Stefani dan kakak iparnya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali dengan aman, dengan selamat Tuhan sampai di Jakarta, di rumahnya kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan Yesus perjalanan dari mama dan kakak Ibu Stefani dalam tangan Tuhan, dan kami mohon pimpinan dan tangan Tuhan sendiri yang akan menolong perjalanan ini menjadi Tuhan menyenangkan dan selamat ada daripadamu. Terpuji akan namamu. Bapa, terima kasih juga Tuhan Yesus buat Ibu Christine Tuhan yang senantiasa Tuhan menolong dan melayani Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada di jalanan yang terlantar Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau sudah menolong, selalu memberi kesehatan, memberi Tuhan berkat-Mu untuk disalurkan dan dibagikan. Biarlah semua untuk kepujian nama Tuhan dan boleh banyak jiwa dimenangkan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa Ibu Bara Tuhan yang mau mengenal Engkau, kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus menjamah hatinya, pikirannya Tuhan, sehingga ia boleh Tuhan belajar dan semangat mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Tuhan Yesus gerakan Tuhan hati Bu Bara supaya ia mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu Tuhan berharap Tuhan karya Tuhan yang luar biasa boleh menyertai setiap pelayanan
Ibu Christine. Oh Bapa yang baik, Engkau juga tolong buat setiap anggota anak buahnya Tuhan yang turut serta ambil bagian. Ada urapan Allah berkarya lewat mereka semua, sehingga mereka Tuhan benar-benar berkarya hanya untuk Tuhan saja. Oh, jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi biar nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Pakai mereka semua menjadi kepanjangan, menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Engkau juga Tuhan Yesus yang sudah menolong Bapak Pendeta Derikson Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan ke tengah-tengah Tuhan masyarakat mungkin yang tidak baik, yang kurang baik Tuhan secara kedudukan sebagai manusia Tuhan yang tidak berjalan di dalam jalan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi Bapak Pendeta Derikson Tuhan, pakai untuk kemuliaan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan menyertai dalam setiap pelayanannya kepada orang-orang yang jauh di luar Engkau, yang mereka jangkau. Tuhan Yesus pakai pasangan suami istri ini Tuhan, di dalam jalan-jalan Tuhan yang Engkau kehendaki. Oh Tuhan Yesus, biarlah urapan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka. Ada urapan Allah dan bekerja kuasa Tuhan dinyatakan lewat kehidupan dan setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu, boleh banyak jiwa bertobat, boleh banyak jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan pelayanan daripada Bapak Pendeta Derikson di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus saja. Terpuji akan nama-Mu. Oh Bapak, terima kasih Tuhan Yesus juga karena Engkau yang sudah menyertai Tuhan di dalam pelayanan di Gunung Sindur kemarin. Jikalau Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah bertobat, yang baru bertobat, mereka sudah Tuhan benar-benar bertobat dan Engkau pakai Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mereka yang melayani adalah ex-napi Tuhan, tetapi sekarang mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat karya-Mu yang luar biasa, buat karya-Mu yang besar Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu karena kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Kami boleh melihat, boleh merasakan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa. Terpuji akan nama-Mu. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami juga mau mengucap syukur buat bertambahnya usia daripada Bu Maryam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan selalu kesehatan. Engkau selalu memelihara dengan luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong Tuhan buat Bu Maryam dimanapun ia melayani-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, berikan selalu hikmat, marifat, akal budi, bijaksana-Mu Tuhan, wibawa-Mu Tuhan, menyertai di dalam setiap langkah pelayanannya. Biar pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Dan yang terpenting Tuhan, Engkau menyertai, Engkau selalu Tuhan, membuat Tuhan setiap anak-anak-Mu bisa berkarya bagi kerajaan-Mu. Pakai setiap kami yang ada di dalam GWG ini Tuhan, baik dalam Zoom Tuhan, baik dalam Facebook, dalam YouTube Tuhan Yesus, kami yang ikut Tuhan dalam setiap pembelajaran, dalam setiap komunikasi, dalam setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, dan dalam setiap pujian yang dinaikkan. Kiranya Kau memberkati, Kau menolong, juga di dalam fellowship Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, dan mengerti Tuhan
lebih mengenal lagi akan Engkau lewat firman dan fellowship ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau selalu mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam fellowship daripada GWG ini Tuhan. Berikan kami selalu hikmat, marifat Tuhan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau selalu tolong Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan anak-anak-Mu, baik Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Bobi, Pak Nolvin Tuhan. Oh, biarlah tangan Tuhan juga Bu Lisa, Bapak pakai mereka Tuhan, juga Bu Fani Tuhan, Bu Christine Tuhan, yang senantiasa menolong kami dalam fellowship. Tuhan Yesus, pakai setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan lewat tangan, lewat lidah bibir mereka, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Engkau juga tolong setiap kami yang sudah mendengar pengumuman tadi Tuhan, agar kami boleh mempersiapkan diri dan waktu Tuhan untuk ikut Tuhan di dalam pembelajaran pada hari Sabtu Tuhan jam 10. Tuhan menolong setiap kami untuk bersiap sedia Tuhan, mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi Indonesia kami. Jikalau boleh keadaan aman, keadaan nyaman, keadaan tenang, semua boleh ada di dalam kendali Tuhan Yesus saja. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong, mengurapi, memberkati Tuhan para pemimpin kami yang bekerja, berkarya Tuhan bagi Indonesia. Tuhan berikan selalu hikmat, marifat Tuhan, hati yang takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden kami, wakilnya, para menteri, para pejabat Tuhan dalam negeri kami, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah tingkat RT RW. Tuhan, jamah Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang taat Tuhan kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang mereka lakukan Tuhan adalah atas pimpinan dan seizin daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mencintai, Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Indonesia kami ada di dalam kendali Tuhan. Segala cuaca juga boleh membaik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan yang melindungi, mengendalikan Tuhan bumi ini, Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Indonesia kami dalam tangan-Mu, dan kami mohon Tuhan pengampunan atas bangsa kami, atas elemen bangsa kami yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh senantiasa mencari hadirat Tuhan, mendekat Tuhan kepadamu, sehingga Tuhan Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami hanya dapat bersyukur, dan berterima kasih. Karena kasih Tuhan yang selalu luar biasa di dalam hidup kami. Terpuji akan nama-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami memohon doa ini. Dan kiranya Engkau Tuhan mendengar seluruh doa kami dan menjawabnya dari tempat-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ibu Christine, mohon bantu doa berkatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu
Dengan iman kita percaya bahwa ketika kita mengangkat tangan, Dia Tuhan akan turun tangan dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Dan kiranya ini menjadi milik bagian kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tangga kita. Diberkatilah pelayanan kita. Diberkatilah usaha pekerjaan bisnis kita berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak cucu mantu kita. Diberkatilah orang-orang yang kita layani. Dan kita menjadi berkat. Kita diperkenankan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Kiranya berkat Tuhan akan terus ada kepada kita, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Panjang umur, kesehatan yang baik, bahkan menjadi berkat meskipun di tengah kesukaran. Itu menjadi milik bagian kita. In Jesus' mighty name, terimalah berkat yang besar ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bu Hera dan juga Pastor Christine. Dan saat